Halo semuanya, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi mengenai konsolidasi. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Andre Wamu, NIM 2022 79033. Nama saya Krisna Prasetya, NIM 2022 79032. Saya Saren Depong, NIM 2022 79034. Halo, saya Stefani Natalia Sauburua, NIM 2022 79035. Baik, terima kasih. Berikut penjelasan dari kami kelompok 6 mengenai konsolidasi. Halo semuanya, nama saya Rahel Kawer dengan NIM 2022 79031. Saya akan menjelaskan mengenai konsolidasi. Konsolidasi adalah proses di mana berkurangnya volume atau berkurangnya rongga pori dari tanah jenuh berpermeabilitas rendah akibat adanya pembebanan. Proses ini akan terjadi jika tanah jenuh berpermeabilitas rendah ini dibebani, sehingga akan terjadi tekanan air pori tanahnya bertambah. Akibatnya, air mengalir ke lapisan tanah dengan tekanan air pori yang rendah yang diikuti dengan penurunan tanah. Proses konsolidasi di lapangan dapat kita amati dengan pemasangan piezometer, di mana besarnya penurunan dapat kita ukur dari titik referensi yang diterapkan. Kemudian yang berikut adalah analogi konsolidasi satu dimensi. Mekanisme proses konsolidasi satu dimensi dapat dijelaskan dengan gambar, yaitu pegas bebas tidak ada gesekan dengan dinding silinder, pegas melukiskan tanah, sedangkan air melukiskan air pori, dan lubang piston melukiskan permeabilitas tanah. Gambar ini menunjukkan kondisi sistem dalam keadaan seimbang, di mana alat ukur tekanan air menunjukkan angka. Kemudian, ketika menunjukkan beban delta P dikerjakan di atas piston dengan katup tertutup, ternyata piston tidak bergerak. Hal ini disebabkan air tidak keluar dari tabung, sedangkan air tidak dapat mampet. Pada kondisi ini, beban sepenuhnya dipikul oleh air. Pengukur tekanan air menunjukkan angka 0 ditambah dengan delta P. Kenaikan tekanan air pori sebesar delta P disebut kelebihan tekanan air pori. Kondisi dengan katup tertutup ini melukiskan kondisi tak terdrainase atau undrained dalam tanah. Saya akan menjelaskan mekanisme proses konsolidasi satu dimensi pada gambar 4.1c. Pada gambar di samping menunjukkan katup yang sedang dibuka, sehingga air akan keluar dengan kecepatan yang tergantung dengan luas lubangnya. Akibatnya, piston bergerak ke bawah, sehingga pegas akan mendukung bebannya. Nah, jadi setiap kali beban pegas, tekanan air pada pori akan berkurang. Kondisi ini menggambarkan tanah yang sedang berkonsolidasi. Selanjutnya pada gambar 4.1D, pada proses gambar 4.1D akan terus berjalan sampai tekanan air menjadi 0. Kedudukan ini melukiskan kondisi terdrainase atau drained, dan pada saat angka pori menunjukkan konsolidasi telah berakhir. Selanjutnya, lempung normally consolidated dan over consolidated. Jadi, lempung normally consolidated atau NC adalah tegangan efektif pada suatu titik dalam tanah lempung yang berlaku sekarang merupakan tegangan maksimalnya. Selanjutnya, lempung over consolidated atau OC adalah tegangan efektif pada suatu titik dalam tanah lempung karena sejarah geologinya yang pernah mengalami tegangan yang lebih besar dari tegangan yang sekarang. Saya menjelaskan bagian lempung normally consolidated dan over consolidated. Bisa kita lihat pada slide, tekanan prakonsolidasi adalah tekanan maksimum yang pernah dialami tanah dalam sejarah geologisnya. Jadi kondisi normally consolidated itu terjadi jika tekanan overburden efektifnya pada waktu sekarang itu sama dengan tekanan prakonsolidasinya. Sedangkan untuk kondisi overconsolidatednya itu terjadi jika tekanan prakonsolidasinya lebih besar dari tekanan overburden efektif yang ada pada waktu sekarang. Nah, untuk nilai banding overconsolidation atau overconsolidation ratio-nya itu didefinisikan sebagai nilai banding tekanan prakonsolidasi terhadap tegangan efektif yang ada, atau bila dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut ini.
Kemudian akan saya jelaskan sedikit. Untuk over consolidation rasionya, kalau nilainya itu 1, maka dia termasuk normally consolidated. Kalau dia lebih dari 1, dia termasuk over consolidated, dan kalau dia kurang dari 1, dia itu termasuk under consolidated. Nah, dalam hal ini tanah adalah sedang dalam keadaan konsolidasi ya. Kondisi under consolidated itu dapat terjadi pada tanah-tanah yang baru saja diendapkan baik secara geologis maupun oleh manusia. Dalam kondisi ini, lapisan lempung belum mengalami keseimbangan akibat beban-beban di atasnya. Uji konsolidasi. Nah, di sini uji konsolidasi satu dimensi di laboratorium itu dapat dilakukan dengan alat oedometer atau konsolidometer. Kita bisa lihat pada gambarnya. Kemudian alat uji konsolidasi ini terdiri dari yang pertama ada sel konsolidasi, yang kedua ada alat pembebanan. Kemudian di sini saya jelaskan bahwa sel konsolidasi sendiri itu terdiri dari 2 tipe. Yang pertama ada fixed ring atau ring disatukan dengan alas. Yang kedua ada floating ring atau ring tidak jadi satu dengan alas. Berikut ini tuh adalah cara-cara pemakaian alat ini. Yang pertama nih, tanah dimasukkan hati-hati ke dalam cincin besi. Yang kedua, bagian atas dan bawah benda uji dibatasi oleh batu tembus air atau porous stone. Lanjut uji konsolidasi. Beban P dikerjakan dan penurunan diukur dengan arloji pembacaan. Umumnya beban diterapkan selama 24 jam dengan benda uji yang selalu terendam dalam air. Penambahan beban secara periodik diterapkan. Leonard 1962 menyatakan penambahan beban 2 kali sebelumnya dengan urutan beban 0,25, 0,50, 1,00, 2,00, 4,00, 8,00, 16,00 kg per cm pangkat 2. Setiap penambahan beban deformasi dan waktu dicatat dan diplot dalam grafik semi logaritmis. Hubungan antara penurunan delta H dengan waktu log T. Kemudian kedudukan satu kompresi awal akibat beban awal terhadap benda uji. Kedudukan 2 bagian garis lurus menunjukkan proses konsolidasi awal. Yang ketiga menunjukkan proses konsolidasi sekunder. Ini dapat kita lihat di gambar. Kemudian untuk penambahan beban, tegangan yang terjadi tegangan efektif. Jika nilai GS, dimensi awal serta penurunan dicatat, maka angka pori diperoleh selanjutnya. Tegangan efektif dan angka pori E diplot di grafik semi logaritmis. Ini dapat kita lihat di gambar berikut ini.